Pak Jokowi, presiden kita, Oke. itu need powernya tinggi. Kalau dia dapat istri jenis Srikandi, geger tiap hari berkelahi. Politisi itu susah sekali, siapapun politisi. Itu susah untuk melakukan soft landing. Politisi itu kan hidupnya dari kekuasaan. Jadi kekuasaan itu diibaratkan macan. Kalau kita punya kuasa, kita kayak nunggang macan. Orang rata-rata dibanting dari kekuasaan. Anda mau lihat siapa? DPR itu soft landing nggak bisa. Tapi kalau orang jadi DPR, siapa yang mau berhenti? Ada. Jadi kalau saya sebut Korea ini sesungguhnya, Dinda, kawan-kawan yang di DPR sana, kira-kira 70% itu memang Korea. Halo semuanya, para penonton podcast tirto.id. Sampai berjumpa kami di For Your Pemilu, FYP. Di sini, kita mempunyai tagline yang muda, yang berpolitik. Dan di dalam podcast ini, kita akan kehadiran salah seorang bintang tamu. Kalau Anda selalu mengikuti isu-isu politik, isu-isu parlemen, tentu tidak asing dengan sosok yang ada di hadapan saya ini. Mari kita sambut bersama Bapak Bambang Pacul Wuryanto. Ini kalau misalkan kita lihat dari kostumnya atau yang dikenakan kemeja dari Pak Bambang Pacul ini, sudah ada tulisan nih, fraksi DPR RI, ada gambar bantengnya nih. Iya. Sudah penjelasan singkat padat apa yang dikenakan oleh beliau. Kan kalau misalkan teman-teman mungkin lihat di Google atau melihat di pemberitaan, yang melekat pada beliau itu adalah Kepala Badan Pemenangan Pemilu atau Sekretaris Fraksi PDIP di DPR RI. Benar begitu ya? Iya. Nah, tapi yang kurang kita tahu tuh nanti adalah ilmu kehidupan nih teman-teman. Karena kalau misalkan diulik di berita itu kan kurang menarik ya kalau kita membahas ilmu kehidupan versi Bambang Pacul atau ilmu-ilmu yang terlalu berat itu tidak laku kalau misalkan di berita, tapi akan kita bahas di sini nanti. Ya, oke. Nah, Mas Bambang Pacul, kalau coba kita mau enaknya Mas Bambang Pacul apa Bambang Pacul nih? Apa aja lah. Apa aja ya? Biar kita kelihatan muda, Mas Bambang Pacul aja lah ya. Ya, boleh. Oke, Mas Bambang Pacul. Ini kita tuh mau dengar ketika mendengar Mas Bambang Pacul tuh kita ingat satu alat perkakas pertanian nih. Pacul ini artinya apa ini Mas Bambang Pacul nih? Iya. Gini, Dinda. Saya nama sebenarnya adalah Bambang Wuryanto. Tetapi kemudian dipanggil Bambang Pacul. Betul. Ini ada sejarahnya. Oke. Sejarahnya adalah orang-orang yang lahir antara 1945 sampai dengan 1965. Ini oleh Guru Diko ini yang namanya Dr. Renat Kasali ini dimasukkan dalam kohort Perang Dingin. Ini orang-orang yang lahir di antara 45 sampai 65 ini kohort Perang Dingin. Orang-orang yang mohon maaf lah itu gaptek. Menggunakan alat-alat elektronik ya hanya untuk kepentingannya dia aja. Searching segala macam males. Ini adalah orang-orang itu, jenis itu. Nah, di kalangan orang Jawa pada masa-masa itu orang memberi nama Bambang. Saya dulu dari SMA Negeri 1 Solo, pada saat saya sekolah di SMA itu nama Bambangnya banyak sekali. Itu ada belasan itu dalam satu kelas. Dalam satu kelas itu belasan, karena kan Solo kan kultur orang Jawa kan. Belasan lah. Nah, untuk membedakan Bambang satu dengan yang lain, maka diberi tambahan biasanya macam-macam. Ada Bambang Jebret, ada Bambang Gober, ada Bambang Pacul, ada Bambang Kote, ada Bambang Panu, Bambang Fosil, banyak lah. Nah, inilah yang bedakan, dan itu ada sejarahnya masing-masing. Ada sejarah masing-masing. Ya, sejarahnya masing-masing ada. Kalau saya Bambang Pacul karena saya dari desa saja. Dari desa, kemudian kakek saya punya tanah sawah, kalau bekerja di sawah, setelah selesai nyuci paculnya itu di sumur bor itu loh. Bersihin, kemudian dicendel-cendelin. Nah, kawan-kawan saya lihat itu. Kemudian manggilnya saya Bambang Pacul. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ya, jadi tidak ada kandungan filosofisnya, nggak ada.
Cuma dalam perjalanannya nama Bambang Pacul ini terus-menerus dipakai karena kawan kan manggilnya selalu Bambang Pacul. Dalam pikiran saya, ya nggak apa-apa, bagus lah. Sehingga kalau saya sini juga udah dipanggil apa Mas? Bambang atau udah panggil aja Pacul saya bilang. Kenapa? Karena ini menguatkan diri saya sebagai orang Jawa. Karena Pacul ini perkakas sederhana yang dipegang oleh rata-rata petani. Pacul itu dalam bahasa Jawa ada 4 sifat yang tidak boleh ucul. Apa saja harus itu? Satu kesatuan. Itu digambarkan dalam perkakas Pacul ini. Yang pertama gagang pacul. Gagang pacul. Gagang pacul ini nomor 1 ya. Gagang pacul, gagangnya. Gagang pacul yang pakai kayu, kayak gitu gagang pacul. Gagang pacul ini kalau di Jawa namanya duran. Orang Jawa suka menyingkat gitu. Duran itu kependekan dari tansah ndedonga mring pangeran. Artinya selalu berdoa kepada Tuhan. Sebelum bekerja, pegangannya itu Tuhan. Cara pegangan Tuhan itu dengan berdoa. Apakah berdoa dengan Tuhan aja cukup? Jawabannya adalah belum. Maka dia harus digabung dengan yang namanya lempeng pacul. Lempeng pacul yang dari besi atau dari baja ini orang Jawa menyebut bawak. Bawak. Bawak itu kependeng dari obahing awak. Obahing awak itu berarti ada gerak dari badan. Gerak jasmani. Setelah berdoa badan juga harus bergerak. Kalau berdoa aja nggak cukup, harus bergerak. Tapi sebelum bergerak, maka harus disatukan antara doa dan kerja. Itu duranya dimasukkan di kolong bawah. Plung. Kemudian dikasih tanding. Tas, kayu. Yang ditanding supaya kencang. Masuk kolong, ditanding. Itu memberi makna bahwa kita di dalam merumuskan kerja, antara kerja dan doa, ini ada satu ruang yang namanya berdiskusi untuk kerja. Tanding, maka namanya tanding. Tanding itu ditandingkan pikirannya. Diadu. Nah, lempeng bawah yang paling depan itu yang tajam itu namanya langkir. Langkir itu landep ing pikir. Itu untuk menentukan target mana yang harus diambil, dipukul, dipacul, itu harus dipikirin baik-baik. Landep ing pikir artinya tajam dalam pemikiran. Dalam pemikiran untuk mencapai target harus tajam. Bergerak nggak cukup. Dia harus mencapai target yang diinginkan. Target itulah dipikirin tajam-tajam. Langkir. Jadi ketika kita mencangkul, tidak boleh menghantam batu. Tidak boleh menghantam padas. Patah nanti lempengnya. Atau yang tajam itu patah. Maka harus hati-hati. Harus benar-benar nih. Target dipikirin aja dalam kehidupan kita. Diko punya target, letakkan target itu. Pikirin tajam-tajam. Sebelum bicara target, kita berdoa. Kemudian kita siap bergerak. Kita diskusi untuk mendapatkan target ini. Jadi 4. 1 duran, tanding, lempeng, langkir. 4 bagian ini harus jadi satu kesatuan di dalam kerja. Itulah yang saya jalani. Jadi kalau saya menentukan target pemenangan ya tak itu. Saudara, jangan sampai di situ dulu. Masukin nanti. Masuk, barang misalnya kan gitu. Misalnya. Sama aja kalau kau punya mau target, mau punya istri, kau masih muda, punya istri, masih bujang. Udah punya istri. Udah punya istri. Dulu ketika kau dapatin istrimu kan itu target. Gimana dipikirin baik-baik untuk target itu bisa kena kan gitu. Ya itulah hidup. Tapi kalau boleh tahu, kalau Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati manggil Mas Bambang Pacul ini Mas Pacul apa Mas Bambang atau Pacul aja. Pacul aja. Oh gitu. Gimana kau Pacul? Oh gitu. Ini tugasmu Pacul lah, siap. Siap. Pacul aja itu. Ya gimana gitu kayak ibu aja kepada anaknya. Oh, berarti udah bonding kuat sekali berarti. Kalau itu analisis monggo aja. Tetapi kalau kau tanya, kalau manggil kau siapa? Ya Pacul aja. Pacul aja. Ya, gimana Pacul udah itu aja. Tapi ketika waktu awal nama itu
diimbuhkan atau disematkan ke Mas Bambang Pacul ini sempat sakit hati nggak? Enggak ya? Enggak apa-apa, nggak ada masalah. Memang kenapa? Hanya sekedar nama aja. Nggak ada soal lah. Bagi saya nggak ada soal. Karena kalau di baju-baju lain, baju resmi itu ada Bambang Pat Joel. Iya. Sudah melekat sekali namanya. Nggak ada masalah. Itu lebih baik lah malahan. Untuk menguatkan orang satu. Yang nomor satu, kalau orang bicara Pacul rata-rata kan orang Jawa. Yang kedua, itu mendekatkan diri bahwa kamu itu memang orang dari kelas bawah. Atau orang dari strata paling bawah, ya udahlah nggak apa-apa lah. Itu oke-oke saja. Sesuai dengan spirit ke partai saya lah. Apa spiritnya Mas Pacul? Spiritnya apa, kasih tahu? Spirit kami kan kepada menambah tenaga kaum miskin, menambah tenaga kaum marhen, itu perintah. Jadi kalau saya mau nambah tenaga kaum marhen, saya harus pernah merasakan jadi orang marhen. Saya kalau enggak ya aku tidur bersama mereka kalau belum. Supaya aku tahu benar kehidupan mereka. Sehingga kita bisa mengambil putusan dengan benar. Itulah kira-kira. Ya. Tapi kalau misalkan saya memperhatikan diksi-diksi yang disampaikan Mas Bambang Pacul, itu diksi-diksi yang kayak orang yang sering menonton pewayangan gak sih Mas Bambang Pacul? Lah kalau saya wayang ya pasti hafal. Wah, hafal? Hafal. Bukan hanya wayang itu sering nonton, saya hafal. Setiap kali saya reses, saya selalu wayakan di dapil saya. Gitu. Biasanya yang lakon yang paling disukai apa sih Mas Bambang Pacul dari pewayangan? Pewayangan itu kan sebenarnya wayang. Wayang itu adalah bentuk bayang-bayang. Bayang-bayang dari karakter manusia. Karakter manusia di situ digambarkan dalam pewayangan. Itu segala macam karakter ada. Jadi orang Jawa itu, wah kamu itu loh kayak Hanuman. Misalnya kayak Dosomuko biasanya kan orang serakah. Kamu kayak Dosomuko aja. Misalnya kayak Playboy, misalnya kau Playboy kayak Janoko aja kan, kayak Arjuna misalnya. Playboy misalnya. Jadi di dalam pewayangan itu selalu ada gambaran-gambaran kita sebagai karakter. Karakter dari manusia itu digambarkan dalam wayang. Karakternya Sembodro orang yang sangat menerima segala macam kesalahan. Apapun suami, aku terima kau apa adanya. Aku layani kamu sepenuhnya. Itu adalah Sembodro. Ada lagi jenis wanita namanya Larasati. Larasati ini adalah jenis wanita yang mendorong karir sang suami. Sehingga dia membuat semua lingkungan suaminya itu, hatinya itu harmoni. Hubungan dengan suaminya itu harmonis. Itu jenis Larasati. Ada jenis lain, Serikandi. Serikandi ini adalah jenis orang yang mohon maaf, itu wanita yang selalu di depan, pengen di depan. Kamu maju, ini langkahnya, kamu harus maju, ini langkahnya. Kudorong kau, ini langkahnya, tapi mengatur. Jadi kalau di dalam Prasetya Mulia dulu, saya belajar tentang karakter dasar orang. S2 ya, di Universitas Prasetya Mulia. Orang seperti Serikandi ini kalau di dalam Prasetya Mulia ini orang yang need of power-nya tinggi. Need of power-nya tinggi. Kebutuhan akan power. Wanita dengan kebutuhan power tinggi. Kalau nanti Larasati, ini kan mencoba membuat harmoni. Balance. Ini orang yang need of wanita dengan need evolution tinggi. Kalau Sembodro itu achieve sebagai seorang istri tinggi. Jadi need of achievement-nya mengerjakan sebagai wanita istri sebaik-baiknya. Ini adalah Woro Sembodro, orang yang need achievement-nya tinggi. 3. Berarti ada Larasati, Serikandi, sama Sembodro. Di dalam karakter Jawa, 3 wanita ini, inilah yang difahami oleh para lelaki, para kesatria. Jadi 3 wanita ini, lu yang paling cocok yang mana? Lu cocok dia punya istri model Woro Sembodro, Serikandi, atau Larasati. Ini kita harus ngukur. Kalau orang laki-laki seperti misalnya, mohon maaf lah, Pak Jokowi, presiden kita, itu need of power-nya tinggi.
Kalau dia dapat istri jenis Srikandi, geger tiap hari berkelahi, maka dia harus mencari jenis 2. Larasati. Boleh Larasati atau boleh Woro Sembodro. Kalau Bu Irian ini Woro Sembodro. Kalau Mas Bambang Pacul sendiri seperti apa? Oh ya, Pacul ya biasa aja. ini bicara kultur Jawa. Ini kultur Jawa loh. Kultur Jawa begitu. Tekniknya begitu. Akbar Tanjung. Orang Batak. Pak Harto waktu itu menjadikan dia menteri. Nikahkan dulu dengan orang Solo. Jenis Bu Ina, Akbar Tanjung ini jenis Larasati. Karena Pak Akbar Tanjung ini adalah jenis orang yang need of power-nya tinggi. Dikasih Larasati yang bantu. Kalau kau tanyakan dengan kawan Golkar di sana, mana istri yang bisa membantu kerjaan ketua umummu? Pasti orang terkesan pada Nina Akbar Tanjung ini. Wah, itu orangnya baik. Gitu. Lihat aja kalau omongan saya salah. Nah, itu sudah diset oleh Pak Harto itu. Gitu dulu udah diset. Karena Akbar Tanjung kan dari Batak. Dari suku Batak kurang paham soal-soal kayak gini. Mohon bukan aku menghina orang Batak, enggak. Ini kultur ya. Pak Harto kebetulan kulturnya Jawa. Ya begitu caranya Pak Harto. Bukan masalah benar atau salah atau baik atau buruk ya. Tapi ini kultur saja. Itu kultur. Kultur itu tidak ada soal baik dan salah. Tapi yang pas untuk kehidupan. Kultur yang tinggi itu menunjukkan manusia itu makin beradab. Kultur rendah enggak. Tata nilai yang tinggi tampil itu akan membuat orang lebih beradab. Manusia kan peradaban, Bos. Iya, betul. Ya. Tapi kalau misalkan Mas Bambang Pacul ini berkaca pada diri terus mengingat-ingat pada tokoh pewayangan yang sering ditanggap atau sering diadakan di dapil nih di Jawa Tengah, kira-kira apa bayangan diri sendiri dari tokoh pewayangan itu sendiri? Wah, sebaiknya saya yang ini kan cerita diri nih. Menurut pesan kakek saya, janganlah terlalu banyak kau cerita tentang dirimu. Nanti kurang baiknya kamu nanti malah dikesankan kamu itu orang sombong. Orang congkak, orang yang memuja diri. Jadi untuk yang pertanyaan diri kita ini nanti yang jangan sampai ke publik aja, kita ngobrol informal aja. Supaya saya tidak dianggap menjadi orang yang sombong. Karena kesombongan itu nggak baik. Kalau aku nanti ini alasannya ini nanti susah. Karena itu cerita tentang diri. Tentu kalau cerita tentang diri kan yang baik-baik. Memang Bambang Pacul baik semua kan nggak juga. Kan juga manusia biasa. Pasti ada cacat. Pasti punya bisul dan punya kutil kan begitu. Mungkin ada panunya pula kan gitu lah ya. Oke. Kira-kira gitulah ya. Berarti kalau Mas Bambang Pacul ini tokoh yang diidamkan dari pewayangan itu siapa yang diidolakan ya? Nggak ada. Jadi biarkan lakon itu berjalan dari lakon-lakonnya masing-masing. Tapi atas dasar pemahaman pewayangan itu, maka saya lebih banyak kenal karakter kawan-kawan. Para sahabat saya bisa saya kenali karakternya. Sehingga kita tidak perlu harus berkelahi. Orang karakternya memang begitu kok. Apalagi udah tua, udah nggak susah berubah karakternya. Ya udah, kita terima apa adanya. Emang karakternya teman-temannya Mas Bambang Pacul itu seperti apa? Macam-macam dong. Seperti apa coba? Ya macam-macam dong. Apa yang paling macam-macam. Ada orang yang hobinya stolen of the soul. Apa itu, Mas? Mencuri adegan. Suka kalau ada TV ngesut, dia tempel-tempel. Kalau Pak Jokowi bikin apa nempel-nempel Pak Jokowi. Peresmian apa nempel-nempel. Selalu nempel kepada para penguasa yang menjadi center of gravity. Nah itu dia nempel di situ. Itu loh. Nah itu apakah Pak Pacul senang dengan karakter itu? Karena saya nggak melakukan, saya kurang suka. Tetapi untuk apa kurang sukaan saya? Nggak ada gunanya. Ya biarin aja. Lepaskan aja, biarin aja. Dia memang hobinya begitu kok. Kok mau kamu jangan dekat-dekat gitu kan nggak boleh. Ya biarin aja. Itulah kira-kira. Karakter lain Mas yang ditemukan dari pewayangan. Wah ini ada nih dalam kehidupan nyata sehari-hari. Banyak loh, banyak. Apa coba cerita Mas? Yang paling ini kok karakternya kan kalau misalkan di pewayangan tuh ada yang namanya Durno. Wah atau Sangkuni ya. Tukang tukang mas-manasin. Atau biang kerok tuh. Nah, ya selalu ada.
Tapi kan ya nggak bisa kita sebut satu-satu. Tetapi kita tahu, oh ini kecenderungannya model Sengkuni. Oh ini kecenderungannya model Citraksi. Orang hobi cerita ngomong tentang dirinya, tentang kehebatannya, kan ada ini. Nggak bisa di stop. Ya udah, itu tipenya memang begitu, ya sudah. Biarin aja. Kan gitu. Yeah. Kalau di PD, kalau sudah pada pangkatnya doktor gitu kan sakti. Kan nih misalnya ada kawan-kawan yang dari doktor kan sering cerita tentang pengetahuan beliau. Ya kita dengarin. Gitu, ada yang malas dengarin ya pergi, ya monggo aja, biarin aja. Jadi itu biarkan kalau udah tua itu menggelinding. Sesuai dengan apa yang dia membuat dia bahagia. Kalau bahagianya dia pengen cerita didengarin, ya kalau kita punya waktu kita dengarin, kita mangguk-ngangguk, selesai. Oke. Misalnya, mau apa? Ada yang merugikan, itu orang ini selalu merugikan saya nih. Ya kita hindari. Kan gitu aja. Kalau misalkan di DPR nih Mas, karakter wayang itu kayak gimana sih Mas orangnya? Yang kita kerucutkan di Komisi 3 lah, di tempat Mas Bambang Pacul berada saat ini, diberi amanat. Karakter pewayangan yang paling menonjol itu paling banyak di situ tuh orang-orang seperti wayang apa? Atau seperti Arjuna yang gagah dan selalu jadi pahlawan gitu? Enggak begitu. Arjuna pun juga punya kesalahan gitu loh. Banyak. Ada juga catatan-catatannya yang nggak baik. Tidak ada, intinya tidak ada seorang pun yang sempurna. Baik di Komisi 3 maupun Komisi 1 sampai ke 11. Tidak ada orang yang sempurna. Itulah kenapa orang kita harus bersedia menerima cacatnya orang. Bahwa karakter wayang itu sebuah kesatuan. Misalnya kita bicara Gatotkaca itu begini. Misalnya kita bicara Setyaki seperti ini. Itu satu kesatuan. Yang menonjol aja satu. Misalnya kayak Setyaki. Yang menonjol apa? Kesetiaan kepada raja. Misalnya. Kemudian dia punya senjata namanya Goda Besi Kuning etc. Nah, yang kayak gini tuh selalu ada cacat. Ada. Karena dia kurang perhitungan. Kalau mau berkelahi kurang perhitungan misalnya. Ya udah kita terima aja. Jadi kalau melihat karakter wayang itu harus satu kesatuan. Yang membuat beda karakter yang mana. Itu aja. Nah kita juga bisa ngelihat, oh ini bisa. Jadi kita ngertilah. Tetapi intinya tidak pernah ada orang yang sempurna. Di dalam pewayangan pun juga tidak ada yang sempurna. Gitu loh. Jadi kita tinggal lihat mana yang baik kita pakai, yang enggak kita tinggalin kalau bisa. Karena kan kadang-kadang juga nggak bisa. Iya. Gitu. Misalnya Diko ngomong rokok kalau di dalam podcast yang kayak gini resmi, di Tirto nggak boleh ngerokok misalnya. Kenapa? Waduh. Ada larangan dari Dewas. Karena kita berada pada posisi yang diawasi Pak Pacul. Saya hormati. Walaupun saya juga suka ngerokok di luar sana. Tapi penghormatan atas kau sebagai tuan rumah pasti kita berikan. Aku nggak mungkin, wah enggak lah kalau nggak ngerokok ya nggak usah, aku pulang kan, nggak begitu. Nggak begitu lah, kira-kira gitulah. Waduh, terima kasih sekali Mas Pacul ini. Rela menahan. Lah ya, pikir mau gimana lagi? Iya. Rela menahan untuk tidak. Ya kesenangan kan tidak bisa kemudian diumbar sesukanya. Lihat lingkungan dong. Betul. Gitu loh. Kau harus pakai bahasa kaummu loh. Masuk di sini memang ada. Ini sebuah unit organisasi yang berada dalam payung organisasi yang lebih besar lagi. Sepakat di situ, nggak boleh ngerokok ya jangan ngerokok. Betul. Kalau enggak ya kau keluar lah. Itu. Betul. Jadi ya kita hormatilah yang kayak gitu. Apalagi tuan rumah kan harus dihormati. Betul. Kan gitu. Masa kita tuan rumah orang Indonesia, ada orang asing di sini. Wow, sok jagoan ya kita ajak berkelahi kan begitu aja kan. Ini apa namanya? Waduh. Kalau misalkan tadi saya tuh melihat lingkungan. Nah, sekarang kan Mas Bambang Pacul sendiri kan ada di dalam lingkungan politik ya. Tapi sebelum masuk politik itu kan kalau misalkan saya baca di Google nih, Mas Bambang Pacul itu masuk politik atau masuk di DPR RI di Senayan itu dari tahun 2004. Nah sebelum itu lingkungan apa sih yang Mas Bambang Pacul dulu sempat geluti atau sempat jalani? Begini loh, Dinda. Orang harus memikirkan gerak dunia. Oke. Gerak zaman. Saya kuliah di teknik kimia dulu nggak tahu.
Teknik kimia itu isinya apa nggak tahu. Teknik kimia di mana Mas Bambang Pacul? Di UGM. UGM. Saya dulu di teknik kimia UGM itu nggak tahu teknik kimia UGM itu isinya apa toh. Nggak ngerti. Rupa-rupanya di teknik kimia UGM itu yang namanya teknik kimia itu kimianya dikit, yang lebih banyak matematik dan fisika. Pelajarannya macam-macam. Ujungnya adalah perancangan bagaimana seorang insinyur teknik kimia mendesain sebuah pabrik. Gitu loh. Jadi intinya di dua proses. Unit processing dan bagaimana setiap proses itu ada equipment, unit operating. Unit processing, unit operating. Itu dibuat di dalam tugas akhir yang namanya PEFD, Process Engineering Flow Diagram. Itu ilmunya ampun, sophisticated. Asli sophisticated. Itu loh, luar biasa. Orang teknik kimia itu mohon izin. Saya harus angkat topi kalau dia mempelajari teknik kimianya. Kenapa? Karena ini sangat sophisticated. Bener itu. Oh, canggih lah. Yang dibuat canggih apa Pak Pacul? Misalnya kita harus merancang sebuah alat proses. Pompa kita rancang, menara destilasi kita rancang, reaktor kita rancang. Kemudian pada perancangan, di dalam perancangan alat itu ada reaksi kimia yang menghasilkan panas atau dibutuhkan panas. Sangat sofistikated lah ilmunya di situ. Nah, ketika saya lulus dari teknik kimia, saya tanya kepada kawan-kawan saya yang sudah lulus duluan, kerjanya kayak apa? Saya pikir, wah berat. Karena ternyata alat-alat proses itu sudah dibeli. Kita nggak perlu ngerancang. Bahkan jago, lebih hebat lagi otomatisasi semua. Mau diotomatisasi, ini teknik kimia ini udah sama kayak STM nih. Itu tadi hanya jaga. Yang ada cuma cara berpikirnya saja yang masih. Saya berpikir kita lihat tren. Loh ini trennya ini sudah ke arah ekonomi. Maka saya menjadi wira swasta. Saya belum pernah untuk menjadi karyawan, belum pernah. Jadi saya ambil wira swasta, kemudian punya usaha sendiri, kemudian saya kuliah di Prasetya Mulia. Itulah yang mendrive saya bisnis. Waktu itu belum ada orang sekolah ke Prasetya Mulia di kalangan kawan-kawan kami belum banyak. Belum ada lah malahan. Saya adalah saya ini aktivis GMNI. Aktivis GMNI pertama kali yang sekolah MBA ya Bambang Pacul. Kita belum ada MM tuh. Belum ada MBA. Saya ambil MBA di Prasetya Mulia. Berarti teman-teman GMNI yang kuliah di Prasetya Mulia ini seniornya. Belum ada dulu GMNI. Saya yang dari Jogja. Saya yang pertama melihat tren ini harus tahu bisnis nih. Tapi bisnisnya apa sih Mas Bambang Pacul dulu? Waktu itu ganti-ganti. Ganti-ganti. Tapi sekarang saya punya bisnis ya yang saya geluti di awal 90-an. Saya bisnis di ayam. Ayam. Ya, saya sekarang punya ayam petelur. Saya kerjasama dengan 2 orang, sama dengan 1 orang, udah nambah lagi 3 orang. Bikin ayam petelur. Ya udah, sekarang kalau mau izin, kalau Tuhan izinkan, nanti kalau pensiun, saya pakai uang pensiun dari ayam. Mudah-mudahan tidak mengganggu dikau. Aku jadi peminta-minta, enggak lah. Mudah-mudahan enggak lah. Jadi udah siap kalau untuk pensiun, udah siap sesungguhnya saya. Ini Mas Bambang Pacul langsung ngomong soal pensiun ini. Iya, udah tua saya. Tapi kan Mas Bambang Pacul kan Mas udah pensiun sih dari politik. Apakah sudah pensiun benar? Begini loh. Iya. Politisi itu susah sekali, siapapun politisi. Itu susah untuk melakukan soft landing. Kenapa itu Mas Bambang Pacul? Ya, karena politisi itu punya adagium. Politisi itu kan hidupnya dari kekuasaan. Jadi kekuasaan itu diibaratkan macan. Kalau kita punya kuasa, kita kayak nunggang macan. Nanti kalau kita turunnya nggak bagus-bagus, turun dimakan macan. Itu ada gium lama, saya dulu baca di majalah Prisma. Majalah Prisma waktu itu LP3ES itu yang bikin. Saya langganan dulu ketika mahasiswa. Itu ada kalimat itu. Saya pikir benar juga. Nah, orang rata-rata dibanting dari kekuasaan. Anda mau lihat siapa? Bung Karno dibanting dari kekuasaannya. Anda mau lihat siapa lagi?
Kemudian setelah Bung Karno Pak Harto dibanting dari kekuasaannya. Habibie kebanting juga. Pak Gus Dur kebanting. Yang nggak kebanting Ibu. Tetapi itu kan masih tarung lagi, tapi kemudian kalah dengan Pak SBY. Pak SBY ya turun juga masukannya kebanting lah menurut saya. Kemudian yang terakhir nanti Pak Jokowi ini kita lihat aja kebanting. Jadi kalau politisi rata-rata DPR juga begitu. DPR itu soft landing nggak bisa. Pengennya jadi DPR terus saja. Iya. Jarang loh DPR yang mau berhenti kalau nggak diberhentikan. Yang bisa berhentikan siapa? Ketua umum. Ketua umumnya kamu nggak usah nyalon gitu ya berhenti. Gitu loh. Tapi kalau orang jadi DPR siapa yang mau berhenti? Nggak ada. Yang biasa-biasa udahlah. Setelah jadi anggota DPR saya cukup 1 periode 2 periode nggak ada. Pengennya terus saja. Terus saja. Ya gimana? Kekuasaan. Orang punya kuasa itu nikmat. Nikmat bener. Juara. Juara ya kuasa itu juara. Tapi 2024 pas Bang Pacul daftar lagi kan? Yang benar adalah dipaksa daftar. Kok bisa dipaksa daftar tuh gimana? Saya udah ngajukan diri untuk tidak mencalonkan diri. Tapi perintahnya kau tetap nyalon lagi ya udah. Itu aja. Sesungguhnya sih udah, menurut saya sih udah tua, gitu loh. Ya udah nggak cuma ditugasin di Senayan lah. Tapi ya belum diizinnya ya sudah kita jalan, namanya orang tegak lurus. Perintahnya kita jalanin. Itu aja. Tapi kalau fisik sudah, mohon maaf lah. Usia saya sudah 67. 67 ya. 67 tahun. Kalau nanti 2024 68. 2 tahun setelah 68 70. Udah lewat. Kalau di Jawa ini sesungguhnya usia 60 itu udah harus siap. 60 itu swidak kalau orang Jawa. Swidak itu sejati ini wis cedak. Gitu loh, sejati wis cedak itu udah deket lah dengan kehidupan yang abadi. Alam selanjutnya. Ya, alam selanjutnya. Terus itu. Kalau misalkan mau soft landing itu gimana caranya Mas Bang Pacul? Soft landing ya kita mundur baik-baik, tidak usah kebanting. Kalau sampai ketua umum pemerintahan kamu nggak usah nyalon lagi, itu nggak soft landing. Berarti saya punya catatan yang ibu kurang berkenan. Itu nggak soft landing. Itu loh. Apalagi dengan saya maju kemudian nggak jadi, wah itu namanya nggak soft landing. Kepatah itu. Aduh. Kepatah, gitu loh. Kepatah oleh rakyat pemilih toh. Iya dong. Gitu loh. Jadi kalau tidak sudah udah nggak nyalon, kawan-kawan masih baik semua hubungannya, saya izin salaman, saya soft landing. Landingnya set, enak, tidak crash landing. Crash landing patah gitu. Saya izin jadi peternak ayam petelur. Oh ya gampang. Tapi tidak ada sebuah bisnis pun yang pengalaman saya, nggak ada bisnis apapun yang mudah. Nggak ada. Nggak ada bisnis yang mudah, kecuali kau tekuni dengan sebaik-baiknya. Kalau kau tekun sebaik-baiknya, itu sukses. Kan Mas Pacul ini orang bisnis, tapi kok bisa terjun ke politik tuh karena suka, atau bahasanya passion, atau karena kecelakaan, atau... Enggak, saya memang aktivis mahasiswa dari dulu. Aktivis mahasiswa? Aktivis mahasiswa, dan saya di BDI kan bersama BDI udah lama. Dari tahun berapa Mas? Kakak saya kebetulan kakak sepupu saya, itu sekretaris PDI di Kabupaten Sukoharjo, juga anggota Dewan PDI lama. Dia yang narik-narik saya untuk ikut kaderisasi. Kaderisasi PDI terakhir saya ikuti tahun 77. Saya mahasiswa baru ikut PDI itu. Kenapa harus PDI? Padahal itu kan waktu itu yang... Ya karena saya waktu itu kan hormat sama kakak saya ini. Kakak saya... Oh, bukan karena alasan ideologis. Kakak saya sepupu. Karena dulu belum ada dulu. Masih muda ideologi apa. Cuma saya yang tertarik sama Bung Karno. Hanya karena pertama karena ajakan kakak, terus ada apa fans ya sama Pak Bung Karno. Kalau Bung Karno saya fans sebagai orang yang sangat Bung Karno tokoh favorit saya lah. Saya sangat menyenangi Bung Karno. Sangat menyenangi. Semua buku yang ada soal Bung Karno saya baca. Gitu loh. Saya ambil semua bukunya saya baca. Bung Karno mulai DPR 1, DPR 2, kemudian perjalanan Bung Karno ke Amerika, perjalanan Bung Karno ke Eropa Barat, perjalanan Bung Karno ke Cina. Saya baca dulu. Oh ini orang hebat.
Bung Karno sangat-sangat cerdas dan hangat, merangkul, stylish. Menurut saya Bung Karno stylish. Pidatonya bagus. Dulu belum ada NPL, itu neuro program language itu. Bung Karno sudah ngelakukan. Ketika pidato itu sudah juara. Tapi tahun segitu udah tahu dengan Ibu Mega belum waktu itu? Tahun 77. Bu Mega kan kita dengar kan waktu ngetopnya Ibu kan 86 Ibu nyalon, kemudian 87 waktu itu saya ingat Ibu Ketua Umum kampanye di Jogja. Di alun-alun Jogja. Saya ikut datang. Ikut datang di sana. Bu Mega hanya pidato sebentar. Cuman ngomong sebentar, nangis. Seluruh alun-alun dia menangis semua. Waktu itu. Saya juga bingung loh, kok pada nangis semua. Gitu. Ya itu. Ibu sangat karismatis. Apa namanya yang membuat Mas Bambang Pacul terpesona dengan kalau saya lebih pada Pak Bung Karno. Bung Karno. Ya. Ide-ide gagasan-gagasan Bung Karno. Wah, stylish bos. Kelas itu bacalah. Ya. Bung Karno adalah contoh anak bangsa yang luar biasa. Gagasan-gagasannya kelas. Dulu Bung Karno menyatakan dunia ketiga itu dengan penuh semangat. Dengan semangat baru. Kalau sekarang dunia ketiga udahlah. Itu dunia terkembang dan nggak akan berkembang. Kalau dulu enggak. Ada harapan ya? Ada harapan kalau saya baca-baca itu. Wah hebat dibilang. Nehru, Tito, baca. Boleh. Bahkan katanya kalau saya dengar-dengar stylenya Pak Mas Bambang Pacul ini juga terinspirasi dari Pak Soekarno ya? Aku nggak tahu kalau soal terinspirasi atau enggak, tetapi faktanya saya menyukai. Gitu loh. Saya idola. Bung Karno itu bukan saya mengidolakan. Ada orang yang bisa sehebat Bung Karno. Gagasannya luar biasa. Asli. Bung Karno itu bukan ecek-ecek lah. Kelas lah. Dibanding dunia kelas. Coba kau dengerin itu pidatonya Bung Karno di 30 September 1960 itu. Ketika dia pidato di PBB sana. Dengan judul To Build the World Anew. Bagaimana membangun dunia baru. Bukan dunia blok barat dan blok timur. Wah gila. Itu nih Bung Karno. Waktu itu saya bilang, wah gila ini. Luar biasa. Mengkontradiksikan spirit individual dan komunal itu menjadi spirit gotong royong Pancasilais. Bahkan waktu itu beliau menuntut supaya piagam PBB diganti dengan Pancasila. Apa enggak? Berani bener ini Bung Karno. Jagoan tuh. Kelas. Idenya, gagasan-gagasannya kelas. Tapi zaman itu kan, mohon maaf kalau secara ide di Bung Karno kan banyak dilarang karena rezim Orde Baru. Nggak takut Mas Bambang Pacul? Namanya pikiran kok. Pikiran ya, kalau pikiran ya pasti nggak takut tuh. Masa orang dukung karena pikirannya, mana ada. Tapi kan kalau buku-buku, foto-foto itu kan misalnya kalau diambil orang kan mereka yang berkuasa yang ngambil. Kalau soal baca kan kita juga bisa baca di mana-mana. Kalau di buku yang dilarang ya didelik dulu. Disimpan dulu. Iya, kan biasa aja. Dulu kita ketika demo dikejar tentara juga biasa, nggak apa-apa. Oke-oke saja, nggak ada masalah. Ya itu kan semangat zaman. Kalau hari ini, ya semangat zaman udah berubah. Kalau hari ini Anda nggak punya kompetensi, Anda masuk lautan teduh. Waduh, iya no. Apa itu masuk lautan teduh, Mas? Ya kan orang kalau lautan teduh itu lautan yang sangat dalam. Sangat dalam. Masuk situ kan jadi seolah-olah teduh tapi sebenarnya udah wafat, udah masuk ke dalam. Di dalam. Oh ya udah susah, udah susah naik lagi, susah. Gitu loh. Jadi kalau hari ini spiritnya sudah spirit liberal. Orang hari ini kompetisi. Tirto berkompetisi dengan Kumparan. Tirto berkompetisi dengan Detik. Kan begitu. Ketika kompetisi itu Anda kalah kompetensinya, ya masuk lautan teduh. Kan gitu loh. Kompetisi itu harus menang. Competition. Nah ini kan Anda sedang berkompetisi. Dalam bisnis juga kompetisi. Please make yourself different. Especially you are small. Itu kata Olres, profesor marketing. Jadi buatlah di dalam kompetisi ini kamu punya diferensiasi. Apa bedanya Tirto sama Kumparan? Apa bedanya Tirto dengan Detik dan sebagainya? Dan kompetisi ya diferensiasi ini harus diperkuat terus. Meski kecil nanti kayak bintang kejora di langit itu. Bersinar, terang. Tirto terang.
Gambarnya, nih cahayanya menerangi. Meski kecil di antara bintang-bintang itu ada satu bintang kejora. Itu apa yang bedakan dengan yang lain? Apa yang bedakan kau punya bisnis Tirto dibanding dengan Detik? Itu pertanyaan pertama yang harus kau jawab. Itu bisnis. Saya coba jawab ya Mas ya. Apa? Yang membedakan Tirto sama yang lain adalah kita bisa mengundang Mas Bambang Pacul podcast. Itu yang membedakan. Yang lain belum tentu bisa. Enggak begitu. Oh, gitu. Itu kan saya kan orang bebas. Bisa ke sini, bisa kemanapun. Okay. Tapi dalam arti yang sebenarnya, itu pembedaan yang tidak bisa disaingi. Barrier itu entry-nya tinggi, bukan nggak bisa. Jadi barriernya tinggi. Orang mau lompati kan susah. Itu yang membedakan. Apa bedanya Bambang Pacul sehingga kau undang ke sini? Banyak politisi yang mungkin senang diundang untuk podcast. Saya kan nggak terlalu suka sesungguhnya. Karena spiritmu yang luar biasa aku hargai. Daya juangmu itu. Itu sehingga aku mau datang ke sini. Gitu loh. Nah, kenapa lu undang aku? Bukan yang lain. Tentu di matamu aku beda. Apa bedanya itu? Setidaknya nama Bambang Pacul udah beda. The one and only one. Bambang Pacul. Namanya toh. Ini baru brand name. Di dalam brand name itu ada values. Value-nya apa? Yang susah disaingi. Itu loh ya. Itu harus dipikirin. Itu loh. Orang nyebut lebih suka Bambang Pacul. Ya, gampang. Itu. Jadi pikirkan apa yang membuat dirimu berbeda. Dan perbedaan yang menyenangkan. Yang susah disaingi. Nah, itu akan sakti itu. Itu bahasanya Profesor Olis, guru marketing yang ada di Kellogg University. Aku dulu kursus di sana. Jarang-jarang loh kita mendengar ilmu marketing dan ilmu branding dari Mas Bambang Pacul. Jadi dia bilang, please make yourself different. Especially you are small. Itu loh, meski engkau kecil, kau harus beda. Aduh. Itu ilmu marketing. Ilmu kehidupan berikutnya. Saya juga di partai. Supaya saya tidak hilang dari peredaran, aku harus membuat diriku berbeda. Gimana caranya, Mas? Ya diferensiasi. Diferensiasi itu kalau diferensiasi hanya dua. Konteks dan konten. Kalau kita bicara konteks itu packaging. Kalau kita bicara Bambang Pacul itu packaging aja. Pakai pakaian apa itu packaging aja. Dibungkus apa packaging. Tetapi yang konten ini yang harus membedakan. Kontennya ini. Kau di Partai Pacul, orang ditanya, sebutlah orang yang mengerti tentang elektoral di PDI Perjuangan. Sebut 3 nama. Bambang Pacul ada di dalamnya. Pasti ada salah satu yang nyebut nama saya. Gitu loh. Kenapa gitu? Ya itulah diferensiasi yang saya bangun melalui kemampuan konten tadi. Isinya. Jadi kalau Diko berbicara soal bagaimana elektoral, saya salah satu orang yang belajar elektoral. Gitu loh. Fungsi partai politik salah satunya adalah fungsi elektoral. Saya dalami di situ. Saya bicara koktail efek gitu misalnya. Saya belajar koktail efek yang ada di mana nih? Saya lihat dia itu di Chili. Ke Santiago. Saya belajar ke Santiago. Kemudian saya belajar ke Brasil. Sama itu. Santiago sama Brasil sama. Saya ke sana. Ya tentu saja sambil pakai anggaran negara, DPR. Sana kunjungan, mampir ketemu para ketua-ketua partai, diskusi. Begitu aja. Belajar terus. Improve dirimu terus-menerus untuk memperkuat diferensiasimu. Improve terus. Itu yang menjadikan partai atau DPP PDIP yang menunjuk Mas Bambang Pacul jadi badan pemenangan pemilu. Semua dibutuhin di Kongres. Kongres itu utusan semua cabang. Dan DPD datang ke Kongres pakai peserta Kongres utusan namanya. Di sana dalam Kongres dipilih salah satu keputusan adalah memilih Megawati Soekarnoputri sebagai ketum aklamasi. Bu Mega kemudian ditetapkan sebagai formatur tunggal. Itu luar biasa.
udah ketumnya aklamasi formatur tunggal. Berarti pengurus DPP yang milih ya Bu Mega tok. Formatur tunggal loh. Ya ketika formatur tunggal Bu Mega ditetapkan sebagai formatur tunggal, beliau memilih DPP. DPP yang dipilih jumlahnya 26. Itu semua bantu Megawati Soekarno Putri. Levelnya Bambang Pacul, fungsionaris DPD, tugasnya membantu ketua umum di bidang pemenangan pemilu, titik. Nah itu titik. Kalau tidak diberi tugas, ya udah apa-apa. Tapi diberi tugas, dilaksanakan. Tugasnya ini, laksanakan Pacul, begitu aja. Ini yang namanya Bu Mega juara di PDI Perjuangan. Di situ juga ada keputusan yang lain. Capres dan Cawapres yang menetapkan adalah ketua umum terpilih. Bu Mega berarti semua ibu. Jadi semua tegak lurus sama ibu. Gitu loh. Pacul, ini diberesin. Targetnya sekian kursi. Siap. Nanti gini, nggih, siap. Bantu. Kalau di luar sih boleh gagah. Boleh sombong. Tapi kalau di dalam, ibu ketua mau ngelepas tinggal diteken aja. Pacul lepas jabatanmu. Cicit. Hilang udah. Waduh. Ya memang begitu. Udah gak ada patwa wiu-wiu lagi ya. Saya jarang pakai patwa. Oh, jarang patwa. Jarang. Gitu. Tapi itu kan tadi kita bicara marketing, bicara branding, bicara yang jadi berbeda. Itu apakah itu jadi kunci sukses Mas Bambang Pacul itu memegang DPD PDIP di Jawa Tengah? Begini loh, hari ini kan sudah saya bilang tadi, spirit zamannya itu sudah individual. Ketika spiritnya individual itu ada kompetisi. Antar partai juga berkompetisi. Itu loh. Nah, ketika kompetisi ini kamu harus membuat dirimu punya kompetensi apa supaya kau dipilih. Tadi buatlah dirimu beda. Logo sudah beda. Logo sudah beda. Nah, kompetensinya yang mana? Kan gitu loh. Kalau kemudian rata-rata PDI Perjuangan kan memikirkan rakyat miskin. Partai sandal jepit itu yang harus diolah. Itu segmen pasar. Kita harus dekat sama mereka. Kita harus tahu kehidupan mereka. Sehingga kita bisa membantu bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya. Apa aspirasi mereka. Bagaimana kau perjuangkan itu. Terjadi hubungan timbal balik antara pemilih dan yang dipilih. Kalau enggak nanti lama-lama hilang partai. Akan hilang. Jadi ya buatlah dirimu beda. Kalau nanti Tirto nggak beda, nggak kuat ya, masuk lautan teduh. Masuk lautan teduh. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan itu yang menjadikan DPD PDIP yang jadi kuat itu selama bertahun-tahun dengan PDIP, bahkan Jawa Tengah disebut sebagai kandang banteng. Itu alasannya. Begini. Fungsi partai itu ada 7. Untuk menjadikan partai sehat, 7 fungsi harus dibenerin. Nomor 1, fungsi aspirasi. Aspirasi konstituen harus diperhatikan, diagregasikan, kemudian diartikulasikan, diperjuangkan. Ini yang tugas melaksanakan anggota dewan dan kepala daerah. Fungsi rekrutmen. Direkrut dengan benar. Calon mana, edukasi, di-educate ini, para pejabat-pejabat partai yang ke publik ini juga educate, kader yang baru di-educate, ini semua punya anggaran. Berarti fungsi anggaran harus beres. 6 fungsi. Fungsi terakhir elektoral. Elektoral kita harus lihat undang-undangnya. Bagaimana dengan undang-undang itu kita bertempur dengan batasan undang-undang yang ada. Begitu. Jawa Tengah tentu harus paham nomor 1. Di samping fungsi-fungsi tadi, harus paham tentang culture-nya. Levelnya harus paham. Apa level PDI Perjuangan? Harus paham. Levelnya kayak apa? Harus paham. Itulah yang kemudian dibangun culture-nya. Makin kuat culture PDI Perjuangan di situ, yang menjadi level garis hidupnya, itu akan kuat. Dan itu yang di Jawa Tengah kita bangun. Jadi kalau kau mengatakan kandang pada Jawa Tengah,
sih sebenarnya nggak amat lah. Tetapi memang di sana partai pemenang pemilu. Yang bedanya dengan nomor 2 cukup signifikan. Itu aja. Nah, tadi kan bercerita banyak tentang PDIP, daerah diri. Kita masuk isu-isu komisi ya Mas Bambang Pacul ya. Ya. Atau isu komisi kita tunda lain kesempatan. Waduh. Ya. Oke, satu isu komisi. Kau pilih apa? Satu isu komisi mengenai Korea Mas Bambang Pacul. Itu tuh artinya apa Mas Bambang Pacul? Kan waktu rapat sama Pak Mahfud MD itu, ini di sini isinya Korea semua itu. Apa artinya Mas Bambang Pacul? Biarkan saya ulang ya. Ya, silakan. Kata-kata itu ya. Pak Mahfud meminta melalui saudara Bambang Pacul, Pak Bambang Pacul, saya minta tolong agar undang-undang perampasan aset disahkan. Nah. Kan gitu loh. Ya. Undang-undang perampasan aset dalam pikiran saya waktu itu, satu belum masuk ke DPR. Okay. Waktu itu loh. Yang kedua, undang-undang perampasan aset ini akan merubah kehidupan anak bangsa. Termasuk undang-undang pasangannya, yaitu undang-undang pembatasan uang kartal. Itu akan merubah cara hidup Diko. Gitu loh. Saya pastikan kalau Diko suka ke spa, pijit, kemudian spa, renang, di situ, kau tidak akan bayar dengan kartu kreditmu. Kau bayar dengan uang cash. Kan gitu. Lah kalau nanti pakai ini, uang kartal ini, itu kan e-wallet nih, semua tercatat di situ. Kau bisa dimarahi istrimu. Karena tercatat semua. Oke. Belum kompatibel dengan kultur. Undang-undang pemilu sama kalau dengan perampasan aset nggak bisa hari ini. Uang kita seringnya harus bagi sembako, nggak bagi sembako nggak bisa. Kan gitu. Beli kaos kan nggak 1-2 atau 10-20, beli kaos kan ribuan. Masa pakai e-wallet? Nggak bisa. Jadi undang-undang perampasan uang kartal ini agak susah. Perampasan aset sama. Perampasan aset itu, mohon maaf deh, kalau aku pemenangnya, aku presidennya, kalian bisa saya penjarakan semua. Dengan undang-undang perampasan aset itu, memang harus ada unsur pidana. Unsur pidana kecil aja dikit. Setelah itu bisa berkembang kemana-mana. Itu loh. Merampas asetmu. LHKPN, saya punya jam hublot nih. Hublot. Tuh, hublot. Katanya nih, hublot nih. Hublot murah. Tiba-tiba saya pakai Rolex. Ini di daftar LHKPN kamu hublot, sekarang kamu pakai Rolex. Rolexmu dari mana? Buktiin. Mampus. Ada undang-undang, itu ada pembuktian terbalik. Payah. Pembuktian terbalik payah. Bu, ini bisa ngeri. Kalau aku penguasa itu, kawan-kawanku bisa saya masukkan penjara semua. Maka saya minta, Pak Mahfud, saya jawab langsung. Saya bilang, yang ini mohon izin, perampasan aset, lobby dulu para ketua umum partai. Jelasin di sana dulu. Kalau mereka udah pada semua, baru di sini gampang. Khusus untuk itu, apakah semua undang-undang begitu? Ya enggak. Tapi undang-undang yang terkait dengan perubahan perilaku anak bangsa, bicara di atas. Puluhan besar itu. Atas dulu, ketemu dulu. Nah itulah pada saat itu aku bilang, Pak Mahfud nggak usah khawatir, ini kawan-kawan di sini boleh marah-marah, tapi Korea di sini nih, itu semua punya bosnya masing-masing. Udah, ketemu bosnya aja. Nanti semua di sini ikut. Itu. Jadi kalau saya sebut Korea ini sesungguhnya Dinda, kawan-kawan yang di DPR sana kira-kira 70% itu memang Korea. Mestinya kalau anggota DPR itu kan dipanggilnya yang terhormat. Apa anggota DPR yang terhormat kan begitu nih? Iya. Yang terhormat. Tapi ketika saya bilang Korea mereka nggak ada itu yang melaporkan saya ke MKD. Ke Mahkamah Kehormatan Dewan nggak ada. Lu menghina saya Pacul? Enggak. Karena memang mereka memahami bahwa dirinya itu Korea yang dari kelas bawah, menengah bawah, naik ke atas. Nah, ini nggak gampang. Orang bisa selak atas, nggak gampang. Di sana itu loh. Kalau orang-orang yang kuat-kuat, orang-orang yang lurus-lurus, profesional. Dokter profesional,
insinyur profesional, lawyer profesional, kan gitu. Tapi orang politik itu ilmunya ilmu kehidupan. Jadi Korea ini adalah orang kelas bawah yang memahami ilmu kehidupan. Tanpa saya bermaksud menghina. Pak Surya Paloh itu juga kalau dalam definisi bisa kita definisikan sebagai Korea itu. Pak Presiden Korea juga. Karena dari kelas bawah naik, selat melambung. Itu ada ilmunya, rumusannya. Itu yang kita sebut Korea. Orang yang memahami sebuah struktur kekuasaan, memahami kekuatan individual dan berdialektika dengan semangat zaman. Ini struktur, ini individual, atau orang kalau teorinya sosiologi katanya agen, ini berdialektika dalam spirit zaman. Naik ke atas, bisa naik ke atas, dan mereka survival. Orang-orang kelas bawah yang survival. Itu yang saya sebut Korea. Itu mesti seorang pemberani, minimum pemberani. Dan saya jamin ada nekatnya. Ada nekatnya. Kalau kita bicara Pak Setio Novanto, itu 100% Korea. Dulu dari mana, kemudian hari ini pernah menjadi ketua DPR, dan banyak anggota DPR pada masa Pak Novanto ini memimpin DPR. Pada saat itu Pak Novanto memikirkan kami. Ya, dipikirkan kesejahteraannya supaya bisa berpikir dengan baik. Begitu. Izin satu pertanyaan lagi Mas Ya. Bacul. Kita ini kan aduh saya jadi ikut bisik-bisik. Iya. Di pemilu 2024 itu ada 60% pemilih pemuda yang merupakan Gen Z dan milenial. Itu kalau dari sebagai Mas Bambang Pacul, dari sebagai kepala Bapilu PDIP, itu melihat itu gimana sih? Apakah ini sebuah atau sebuah potensi atau seperti apa kalau Mas Bambang Pacul melihatnya? Kalau yang namanya pemilu, yang milih itu ya kita harus pikirin. Yang milih itu kita pikirin. Di segmented juga boleh. Kan ini dipikirin segmentasinya seperti apa. Tadi saya bilang, PDI Perjuangan segmentednya adalah kita mengurus kaum sandal jepit, kaum miskin. Ini yang nomor 1. Segmen pertama. Ini segmen kedua apa? Terus. Segmen ketiga apa? Terus bagaimana mengambil segmen-segmen itu? Campaign udaranya kayak apa? Kan gitu. Campaign udaranya kayak, kemudian campaign yang kalau istilah di dalam marketing kan ada above the line, below the line. Above the line-nya apa, below the line-nya apa? Kita buat. Kan gitu. Ya toh? Ada yang orang mengatakan micro targeting. Mohon maaf, setelah saya baca ini bukan micro targeting nih. PD Perjuangan sudah pada nano targeting. Itu makin kecil lagi. Emang teknik kimia ini. Iya, udah makin kecil lagi. Jadi bisa kita pikirin. Apakah itu potensi Gen Z dan milenial ini menjadi sesuatu yang penting? Tentu. Bagaimana caranya meraup suara dari situ, Pak Pacul? Ya, bahasa saya cerita di sini. Itu namanya umok atau malah goblok. Kan aku cerita strategi tempur kan pasti disimpan. Nggak mungkin kita ngomong. Ada nggak caranya Pak Pacul? Tentu ada. Orang marketing tidak akan berhenti berpikir. Orang marketing ilmunya ilmu empirik. Sama dengan Korea itu juga ilmu empirik gitu. Korea sama itu ilmunya ilmu empirik. Jadi jangan khawatir. Kita akan lihat pertempuran ke depan. Di 2024 ini, Februari. Bagaimana PDI Perjuangan? Mohon izin kita akan tempur. Kita siap untuk itu. PDIP dukung ada kuota khusus anak muda nggak, Mas Bambang Pacul? Kan kalau kuota khusus perempuan ada 30% nih dalam pemilu 2017. Tapi kalau untuk anak muda ada kuota khusus itu? Nggak ada. Jadi kalau kami tidak menetapkan kuota karena penetapan kan kepada ketua umum. Betul. Ketua umum tidak memberi batasan itu. Siapapun, tetapi yang sudah terlalu tua biasanya udah di off karena energi. Wah, tempur ini kan fisiknya harus kuat. Ibu ketua umum sangat memperhatikan kami. Jadi kami pada saat mau mendaftar caleg itu semua caleg harus MCU, medical check up dulu, dibaca satu-satu sama ibu. Satu-satu kita lihat, ini kalau nggak sehat, disehatkan dulu.
begitu. Pacul, kamu hati-hati. Oh siap Bu. Kamu udah berobat belum? Oh siap Bu. Begitu. Ada penyanyi nggak sudah MCU Bu? Aman Bu. Oh ditanya. Kalau yang di DBP ditanya satu-satu sama Ibu. Jadi Ibu sangat perhatian terhadap kesehatan. Maka kalau yang udah sepuh-sepuh ya biasanya Ibu ya menyarankan kalau bisa nggak usah maju lagi. Kalau bisa udah sepuh. Kalau sepuh itu ya sudah di atas 80 ya udahlah, di atas 70 sekian ya udahlah, misalnya kan gitu loh. Jadi kuota muda secara resmi Ibu tidak mengatakan kuota anak muda sekian, nggak ada. Tetapi yang muda banyak. Yang muda banyak, yang caleg-caleg muda di DPR RI banyak. Dan itu didukung oleh PDIP. Loh, kalau partai kalau udah nyalonkan ya pasti dukung. Iya. Kan gitu. Kalau enggak gimana? Ya. Oke, gitu ya. Betul. Terima kasih Mas Bambang Pacul atas kehadirannya bersama di podcast Tirto.id For Your Pemilu FYP. Yang muda, yang berpolitik. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas.